Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 6, subtema 4 dan tema 2. Ya, hari ini adalah pembelajaran terakhir di tema 2 kita. Sebelum kita nanti melanjutkan ke pembelajaran di tema 3. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman-teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Baiklah, pada pembelajaran ke-6 ini, ya, kita melihat bahwa Benny dan teman-temannya akan menuju ke kebun binatang. Dan mereka mengikuti antri karena pada saat membeli tiket biasanya banyak juga orang yang ingin membeli tiket pada saat bersamaan. Jadi budayakan mengantri pada saat ingin membeli tiket ataupun ingin melakukan sesuatu yang berkegiatan orang ramai. Benny di kebun binatang itu ingin menunggangi gajah. Nah, mari kita baca teksnya. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah, yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan, akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, di sini ya pada saat di dalam kebun Ragunan, Benny menunggangi gajah. Ya, dia membayar sewa ya untuk menaiki gajah. Biasanya pada saat ingin menunggangi gajah, kita harus membayar uang beberapa untuk sewa pada saat menaiki gajah ya. Biasanya dipandu juga oleh pelatih gajah itu ya, karena kalau menaiki sendiri itu akan sulit. Jadi kita dipandu oleh pelatihnya. Pelatihnya yang mulai awal untuk menaiki gajah, lalu kita pun dibimbing. Langkah-langkah ya atau peraturan saat menaiki gajah yaitu pertama, siapkan gajah ya dalam posisi kaki menekuk ya. Setelah gajah menekukkan kakinya, maka pemandu atau pelatihnya akan menaiki gajah terlebih dahulu. Baru kita akan dibantu untuk menaiki gajahnya juga. Nah, itu adalah cerita Benny dan teman-temannya. Nah, sekarang diskusikan ya kalimat atau kata-kata berikut ya. Untuk mencari maknanya bisa kalian diskusi dengan orang tuanya ya. Yang pertama ada kata menunggangi. Yang kedua sewa, yang ketiga pemandu, yang keempat menekuk, dan yang kelima aba-aba. Apa makna dari setiap kata yang tadi? Setelah itu baru kalian ubah kata-katanya tadi, mulai dari menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba menjadi sebuah kalimat. Ya, buatlah 5 kalimat, berarti masing-masing 1 kalimat. Selanjutnya, apa ya manfaat memahami aturan naik kuda? Tadi kan pada saat teks ingin menaiki kuda, Benny dan teman-temannya dikenai aturan ya. Jadi apa manfaat dari aturan tersebut? Aturannya itu manfaatnya adalah agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, itu adalah manfaat ya dari kita mengikuti aturan. Dan apa akibatnya apabila kita tidak mematuhi aturan yang sudah ada. Nah, sekarang
Diskusikan pertanyaan berikut ya dengan orang tuamu dan beri jawabannya dari 4 pertanyaan yang ada. Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Jadi, kata Benny adalah banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, setelah itu perhatikan soal yang ada di sebelahnya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk setiap kandang berikut. Yang pertama, 16 dibagi 8 dan dibagi 2. Pertama-tama kalian harus membagi 2 bilangan saja terlebih dahulu. Baru hasilnya nanti diletakkan dan dibagi lagi dengan 2 sehingga dapatlah nanti hasilnya. Baiklah anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk setiap tugasnya, jangan lupa Bapak ingatkan kembali, untuk setiap lembar atau kertas ya, di atasnya tolong diberi nama, hari, tanggal ya. Di setiap kertas, walaupun berpindah dari satu kertas ke kertas lainnya, tetap kertas yang lainnya itu diberi nama, hari, dan tanggalnya. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.